gara-gara mau nanam di tanah sendiri. Akhirnya apa dia bilang? Anda jangan takut, Anda saya jamin, silahkan pulanglah ke kampung Anda. Akhirnya Teras Narang pulang, 11 orang lainnya pulang, saudara. Malam hari 11 orang ditangkap semua. Sisa satu anggota DPRD-nya. Anggota DPRD ini tokoh adat Dayak. Memang dia anggota Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan. Tinggal satu di bel, Pak, Bapak jangan pulang, kami sudah ditangkap. Kalau Bapak pulang, Bapak juga ikut ditangkap. Padahal anggota Dewan lagi membela rakyatnya, saudara sekalian. Cuman karena mentok mulu, proses hukum mentok, ini mentok, itu mentok. Akhirnya anggota Dewan ini bilang, ya sudah kalau begitu, Anda tanam saja di tanah Anda sendiri ini, gak masalah. Itulah dia disebut provokator. Coba bayangkan ibu bapak sekalian, kita lihat, kami katakan kami tetap akan membela masyarakat yang dizolimi. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, tetap kita akan membela masyarakat yang tertindas. Betul atau tidak? Ternyata apa, saudara sekalian? Dalam pertemuan juga kita singgung, kok di Kalimantan Tengah banyak kasus korupsi yang melibatkan teman dekat dan keluarganya gubernur tidak bisa disentuh hukum. Salah satunya namanya Lukas Tingkes. Lukas Tingkes ini, ya, dia juga sama tuh, tokoh adat Dayak, koruptor. Sudah keluar ingkrah Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung memutuskan dia wajib dipenjara 2 tahun dan ganti denda 400 juta rupiah dari tahun 2010. Sekarang 2012, kenapa belum juga dieksekusi? Lalu adiknya Teras Narang, koruptor juga, sekarang lagi proses hukum, keluar putusan Mahkamah Agungnya, dia bersalah, harus dipenjara 1,5 tahun. Adiknya anggota DPRD. Ini kayak kerajaan dia buat di sana, Pak. Di sana dibuat keluarganya semua masuk, dan juga bupati, wali kota semua dipasang orang-orang dia. Akibatnya apa? Dia pengen jadi kerajaan tersendiri. Lalu kita sebutkan juga di situ keponakannya yang bernama Yansen Binti. Yansen Binti itu ditengarai sebagai bandar narkoba kelas besar di Kalimantan Tengah. Ternyata keponakannya Teras Narang, saudara sekalian. Coba kita lihat, ini yang namanya kayak begini, lingkungan mafia kayak begini, kira-kira rakyat sengsara atau tidak kira-kira? Sengsara. Aparat aja nggak berani apa-apa, dikit-dikit mengatasnamakan Dayak. Gua atas nama Dayak nih. Takut, saudara sekalian. Awas ya, atas nama Dayak nih. Begitu. Sampai jaksa nggak berani nangkep koruptor. Sampai polisi tidak bisa tangkap bandar narkoba, saudara sekalian. Kenapa? Karena takut disebut sebagai apa? Provokator melawan suku Dayak. Ini dia. Orang-orang Dayak tuh orang baik-baik, saudara. Betul apa tidak? Betul. Ini dia itu berlindung, melindungi kejahatannya, melindungi dirinya atas nama suku Dayak. Padahal suku Dayak nggak begitu. Suku Dayak orangnya baik-baik, nggak mau korupsi, saudara sekalian. Betul apa enggak? Betul. Tapi ini kita lihat. Ibu bapak biar paham betul ada apa di sana. Makanya ketika mereka tahu FPI akan dibentuk di sana, berarti umat Islam akan rame-rame bersatu untuk melawan segala kebatilan. Maka daripada itu, Gubernur Teras Narang sebelum terbongkar kebobrokannya, lebih dulu dia menyatakan supaya melarang FPI di sana atas nama suku Dayak, saudara sekalian. Itu makanya kami tolak. Ini bukan antara FPI dan suku Dayak,
tapi ini adalah antara FPI dengan Teras Narang sebagai gubernur Kalimantan Tengah yang membina banyak preman-preman, lalu mengerahkan preman binaannya untuk menolak Front Pembela Islam dari Kalimantan Tengah. Nah itu saudara sekalian, dia takut bobroknya ketahuan. Masya Allah, saya 10 menit sebelum mendarat, jadi yang berangkat 4 orang. Saya sendiri, lalu Kiai Haji Awid Mashuri, wakil sekjen, wakil saya. Lalu Habib Muhsin Alatos, ketua DPP FPI bidang dakwah. Lalu Ustadz Maman Suryadi, Panglima Laskar FPI. 4 orang berangkat. Habib Rizik Syihab sakit, tidak bisa berangkat ke sana. Jadi yang berangkat kita 4 orang. 10 menit sebelum mendarat, kapten pilot panggil saya. Pak Haji dari FPI ya? Betul. Pak Haji, saya dapat berita dari bandara, katanya sekarang sudah ada puluhan orang di landasan pesawat. Di landasan tuh tempat turun pesawat, tempat parkir. Udah ada puluhan orang dan ratusannya di dalam. Mereka berikat kepala merah, lalu mereka itu bersenjata, katanya mencari Pak Haji. Saya sarankan supaya Pak Haji ganti baju, salinlah bajunya, ganti baju yang lain. Saya bilang, Pak, nggak mungkin. Ini baju-baju keulamaan. Bagaimana saya buka untuk demi orang-orang kafir? Nggak ada urusan. Saya mati mempertahankan baju seperti ini, lebih saya suka daripada harus saya ganti demi orang-orang kafir, saudara sekalian. Kalau yang namanya nggak ada urusan begitu, saya diminta untuk Ustadz Sobri pakai baju batik, boleh. Tapi kalau lagi di depan ada orang kafir, suruh ganti baju beginian, suruh copot udeng-udeng, suruh copot sorban, lantar dulu saudara sekalian. Betul apa tidak? Ini urusan kehormatan Islam, kehormatan harga diri Islam di hadapan orang-orang kafir. Harus kita pertahankan saudara sekalian. Akhirnya saya bilang, terima kasih, saran Anda bagus, tapi maaf saya tidak bisa penuhin. Nggak apa-apa Pak, ini cuma saran. Terima kasih. Saya balik duduk. 5 menit sebelum mendarat saya dipanggil lagi. Pak, katanya dari bandara dapat berita sekarang sudah ratusan orang di landasan. Dan ribuan orang semakin datang terus, mereka menerobos bandara. Bagaimana Bapak ya? Saya bilang, kan ada aparat kan? Ada polisi, ada TNI kan? Dia bilang, saya kurang tahu, tapi kayaknya tidak apa namanya, tidak bisa menjamin juga begitu. Akhirnya ya kita lihat nanti sajalah. Akibatnya Bapak sekalian, begitu pesawat mendarat, betul saya lihat di pinggir landasan sudah banyak orang-orang berikat kepala merah, lalu memegang mandau, memegang tombak untuk menyambut kami. Akhirnya di situ ada sekitar 1 jam kami mendarat di situ, sembari dialog terus antara kapten pilot dengan orang keamanan, kepala keamanan bandara. Akhirnya ya sudahlah, diputuskan supaya orang-orang penumpang yang lain turun dulu. Mereka turun dulu, begitu turun tinggal kami berempat. Langsung pintu pesawat ditutup lagi, tangganya segera dijauhin. Mereka koordinasi sangat baik. Begitu dijauhin, takut nanti ada yang naik. Kalau ada yang naik, nanti ya kita berantem, betul apa enggak? Betul. Kalau ada yang naik, berantem berkelahi, betul? Betul. Nah, ini kuncinya nih, kuncinya ya. Biar kata mereka 1000 orang, kalau kita di gang sempit,
itu hitungannya 1 lawan 1, man to man. Itu cuman 1 lawan 1 itu. Yang 1000 nggak ikut berantem, nonton doang. Kan yang kita hadapan kita sama dia doang. Betul nggak? Betul. Yang lain di bawahnya. Kalau dia naik, berantem kita di pintu. Betul apa nggak? Betul. Nah begitu. Jadi jangan dulu tangga dijauhin. Lama-lama naiklah. Saya lihat-lihat polisi mana ya? Kok nggak ada, saudara? TNI saya liatin, nggak ada juga. Belakangan naik kepala pengamanan bandara dengan seorang polisi ikut naik juga. Saya tanya, Bapak siapa? Saya Kasat Lantas Polres. Ente Kasat Lantas Polres? Iya. Berarti Kapolda lo cakep banget, gue bilang. Inilah lo tugasnya di lampu merah. Lampu merah perempatan jalan. Ada apa naik-naik ke pesawat? Ini lalu lintas pesawat, bukan urusan ente. Sekurang-kurangnya orang Polda yang datang ke sini. Betul apa tidak? Kasat Lantas ya. Wah, gue bilang nih, Kapoldanya nih Paul juga, saudara sekalian. Betul tidak? Makanya tuh udah kita laporin ke Mabes Polri tuh, haram jadah tuh Kapolda yang satu tuh. Brengsek bener-bener, saudara sekalian. Kenapa begitu? 2 hari sebelum kejadian, Kapoldanya Brigjen Damianus Jeki, dia sudah mengatakan, saya tidak bertanggung jawab. Itu kata Kapoldanya. Apa bisa seorang Kapolda menyatakan tidak bertanggung jawab, saudara sekalian, untuk kriminal? Akhirnya kita lihat panggung Maulid Nabi dibakar sama mereka. Anarkis, rumah panitia Habib Muhri Bahasin dirusak. Salah seorang panitia Habib Umar dipukuli. Lalu tokonya panitia punya apotik, dia yang nyuplai mendanai acara tersebut, ternyata juga dibakar, saudara sekalian, apotik-apotiknya. Masuk TV apa enggak? Masuk TV apa tidak? Kenapa dibiarkan oleh polisi, saudara sekalian? Kenapa si Poldanya tidak bertanggung jawab? Kenapa dia jadi Kapolda? Ini yang kita tuntut, saudara sekalian. Belum cukup sampai di situ. Mereka berencana untuk membunuh saya dan kawan-kawan. Terutama mereka ingin membunuh Habib Rizik Syihab yang pada waktu itu tidak hadir, tapi rencananya sudah matang untuk melakukan pembunuhannya. Kenapa? Karena mereka datang sudah membawa mandau. Mandau itu menurut adat Dayak itu alat senjata perang. Mandau itu nggak keluar kecuali mau perang. Televisi bilang apa? Orang Dayak tuh biasa kemana-mana bawa parang. Saya bilang iya, parang-parang. Mandau beda, goblok. Mandau itu senjata perang, goblok. Betul apa tidak? Betul. Yang namanya parang beda lagi. Itu mau buat ngarit ya.